Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Vika dengan NPM 247635059 dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan, Politeknik Negeri Lampung. Di sini, saya akan membuat model jembatan dengan tipe 70, 2 kali 35 meter, menggunakan aplikasi Revit. Di sini saya sudah memiliki gambar kerja dua dimensinya. Pertama, saya akan membuat family jembatan dulu di Revit, lalu akan saya gabungkan di project-nya agar membentuk satu kesatuan jembatan yang utuh. Pertama, saya akan menggambarkan family-nya terlebih dahulu. Family abutment boleh kita coba. Jadi pastikan sudah membuka Revit, tampilannya seperti ini. Family, new, terus pilih metric structural foundation. Kita open. Lalu tampilannya sudah berada di ref level. Kita panjangkan dulu garisnya. Langsung ke left dulu. Kita panjangkan juga garisnya. Kalau sudah, kita insert untuk mengimport gambar CAD yang tadi. Kita cari filenya. Current view only. Milimeter, karena satuan gambar kita adalah milimeter. Open. Oh iya, jangan lupa unitnya sudah milimeter. Nah, gambarnya kita seret dengan cara move. Kita letakkan di sini saja. Yang lab sama. Current view only-nya matikan. Open. Kita kuncian. Lalu kita select sampai sini. Kalau sudah seperti ini, kita akan menggambarkannya dari sisi lab. Seperti ini. Create. Kita membuat LC-nya terlebih dahulu dengan cara create, terus extrusion, rectangle, kita cari midpoint-nya, kita letakkan di center line-nya, lalu kita buat fill cap-nya, create extrusion, rectangle lagi, kita ambil kayak sini, cari lagi midpoint-nya, lalu kita buat abutment-nya. Oh ya, sorry, di sini kita offset dulu jarak pel cap dan LC-nya itu dari 13.700 ditambah 750 kanan kiri, maka sama dengan 13.700 bagi 2 terlebih dahulu, lalu offset lagi sejauh 750 kanan kiri. Sudah kita gambarkan abutmennya, create extrusion,
ini kita pakai line aja. Checklist, kita move, ambil ujungnya, kita letakkan di ujungnya. Terus kita lihat untuk abutment ini dia panjangnya hanya 13.700. Maka kalau kita align ke sini. Sudah itu kita collect lagi. Kita akan gambarkan wing wall-nya sama extrusion pick point. Kita pakai line. Checklist. Kalau kita move, ambil ujung sini. Lalu kita letakkan di sini. Untuk wing wall ini dia memiliki tebal 300. Maka akan saya offset dari ke dalam dari sisi abutment 300. Lalu untuk sebelahnya akan saya mirror. Sudah, ini saya delete. Lalu kita ke live lagi. Saya akan menggambarkan approx slab-nya. Create extrusion sama rectangle. Checklist, kita move, ambil aja di ujung sini. Kita letakkan di sini. Kita ke revival. Nah, kita buka 3D-nya aja. Tampilannya seperti ini. Karena approx slab-nya ini memiliki panjang 10.000, maka kita akan offset ke kanan dan ke kiri sebanyak 5.000. Klik 5.000 kanan kiri jadi 10.000. Saya select. Ya, sudah. Lalu kita akan gambarkan plat injaknya. Rectangle. Checklist, kita move. Kalau untuk plat injak, kita fullkan. Nah, kita hapus garis ini. Sorry, malah kabur semua. Nah, kita save. Seperti ini tampilan abutmentnya. Kalau sudah kita save, lalu kita akan membuat yang kedua itu pilar. Kita buka new family, sama masih di matrix structural foundation-nya. Kita buka, kalau ini kita close dulu. Nah, kita insert lagi gambarnya. Kita panjangkan juga garisnya. Kita move.
Lalu kita ke left, kita panjangkan dulu garisnya. Kalau sudah, kita insert. Kita dekatkan. Nah, untuk menggambar pilar, yang pertama kita ke level juga. Kita gambar terlebih dahulu menggunakan extrusion. Kita gambar base-nya. Ya, ini bisa gunain rectangle. Checklist, lalu kita move. Kita lihat di live-nya. Seperti ini. Dia tingginya 1000, maka baseline kita offset sejauh 1000 ke atas. Lalu di sini juga dia ada jarak 350 dan 500. Maka langsung aja kita offset sekalian di left-nya 350. Lalu 500. Kita ke level lagi. Kita akan gambarkan bagian tengahnya dengan cara memblend base-nya dulu. Lalu top-nya. Perhatikan, biasanya ada selip. Kalau sudah, kita move. Kita letakkan di sini. Kita lihat dari live-nya. Sudah seperti ini. Kita gambarkan yang tengah ini lagi. Ini dengan cara extrusion. Checklist. Lalu kita move lagi. Kita letakkan di sini, kita lihat dari live-nya. Tarik. Nah, kita lihat 3D-nya sebentar. Oke, seperti ini. Lanjut, kita akan menggambarkan badan pilarnya. Ini diameternya 1500. Dengan maka dari itu kita akan gambarkan dengan extrusion diameter. Kita gunakan ini saja. Dalam radius dia pasti 750. Kita klik checklist, terus kita move, kita ambil pojok sini agar dia waktu diletakkan tidak geser. Kita mirror aja untuk sebelahnya.
Kalau sudah seperti ini kita lihat dari, oh iya sorry, harusnya nih nanti aja mirrornya. Ini dia mempunyai tinggi badan pilar itu, kita ukur dulu. Lima satu empat empat, berarti kita offset 5144. Kita di sini kita lihat, oke, baru 3D nya silakan mirror seperti ini. Kita delete aja garis yang nggak terpakai, lalu kita akan menggambarkan kepala pilarnya. Saya akan buka dari sisi front, kita insert, OTCAD, kita buat menggunakan extrusion, sorry, sebentar yang salah. Karena dia punya gambar ini, delete aja. Oh iya sorry, ternyata front, saya lupa. Kita buat checklist, lalu kita pindahkan. Saya ambil pojok ini, saya letakkan di sini. Untuk kepala pilar sendiri, dia punya tebal 3000, berarti kita offset kanan kiri sejauh 3000. 3000 dibagi 2, berarti 1500. Kita lihat. Baik, sudah seperti ini. Kita akan gambarkan RCC guard-nya menggunakan extrusion juga. Lalu akan saya gambarkan sebelahnya juga. Sudah kita checklist, lalu kita move, ambil ujung sini, kita letakkan, lalu kita mirror, kita lihat dari 3D nya seperti ini. Kita pentokin masing-masingnya.
kita mirror aja. Nah, sudah. Untuk pilar, ini garisnya kita hapus aja. Sorry, malah hapus bawahnya. Seperti ini 3D-nya. Kalau sudah, kita save. Lalu kita akan menggambarkan board file-nya. Sama new family matrix structural foundation. Kalau untuk board file dia lebih mudah karena nggak kayak spoon file. Kita insert. Nggak perlu sebenarnya. Kita lihat aja dari cat di sini. Untuk board file yang di abutment, dia mempunyai panjang atau ketinggian elevasi minus 12 sekian dan plus sekian. Kalau kita ukur itu sekitar 20.000. Untuk yang pilar itu elevasi minusnya 23 sekian dan 1,6 plusnya. Kalau kita hitung itu 25.000. Maka yang pertama saya akan membuat board file untuk abutment dulu dengan cara extrusion diameter. Kalau untuk diameternya 750, berarti dalam radius 375. Enter. Untuk left-nya karena dia minus ke bawah, maka akan saya offset ke bawah sejauh 20.000. Saya like. Lalu yang ini saya bentokin. Kalau sudah, kita lihat 3D-nya cuma seperti ini. Lalu kita save board file abutment. Lalu yang kedua, kita akan membuat board file yang ada di pilar. Sama dengan cara metric structural foundation juga. Lalu extrusion. Diameternya dia sama, masihan. Kita checklist. Lalu kita ke left. Untuk ketinggian atau panjangnya aja yang berbeda, yaitu 25.000. Lalu kita like. Yang ini kita lalu kita save. Kalau sudah, selanjutnya kita akan menggambarkan bearing pad-nya sama masih structural foundation. Seperti ini. Kita buka live-nya juga. Kita insert file AutoCAD-nya tadi. Kita select, move. Nah, lalu yang di sini
Kalau sudah seperti ini agak kejauhan, kita buat dari sisi left menggunakan extrusion. Ini bearing padnya. Pertama kita buat dulu menggunakan rectangle, lalu kita move, kita letakkan di sini, kita ke ref level. Di sini diberitahu bahwa panjangnya 900 dan lebarnya 675. Maka kita offset 900 bagi 2, jangan lupa sama dengan pickline. Untuk lebarnya 675 bagi 2. Kita light dulu. Kalau sudah, kita collab lagi. Kita buat dengan extrusion untuk atasnya. Yang ini kita gunakan line. Kalau sudah, kita checklist, lalu kita move, cari map pointnya. Lalu kita ke ref level, kita light, kalau sudah, kita ke ref level, kita gambarkan ininya dengan cara extrusion rectangle aja. Lalu checklist, kita ambil titik tengahnya, midpoint, kita letakkan di tengah sini. Ini garisnya kita delete aja. Kita flat, dia mempunyai tinggi itu kita ukur 70, maka dari kita offset 70, ini dihapus. Kita lihat 3D-nya. Seperti ini 3D-nya untuk bearing pad kita. Kalau sudah, kita save. Lalu kita akan menggambarkan girder sama dengan new family. Bedanya kita milih metric structural framing beams and bridge. Yang bisa kita tutup, ini kita hapus saja. Nah, kita collab. Kita ke ref levelnya.
Kita insert lagi gambar yang, atau kita import gambar yang tadi di CAD kita. Kita dekatkan. Jangan lupa unitnya diperhatikan kalau ada yang salah, karena satuan kita milimeter. Nah, ini kita lihat gambar girdernya. Dia punya panjang 17.250. Sorry. Iya, benar. Terus di sini ada ukurannya lagi. Kita ubah dulu ukuran yang ini. 17.250. Untuk yang di sini tadi ukurannya 1650 dan 825. Maka kita rubah juga yang ini 825. Ini juga. Nah, kalau sudah, kita gambarkan dari sisi lathe-nya. Kita insert dulu. Kita akan gambarkan menggunakan extrusion terlebih dahulu. Ini sebagai base-nya dia. Kita checklist, kita biarin dulu, lalu kita buat lagi extrusion. Untuk yang kedua, kita checklist, lalu ini kita move, kita letakkan di sini move point-nya. Kita move. Kalau dia nggak mau, berarti tinggal diulang aja. Checklist. Lalu kita letakkan, dia error ya. Jadi kita yang bermasalah, kita keluar lagi dulu. Terus kita buka lagi lathe-nya. Kita letakkan di sini. Masih nggak bisa ya. Ya, kita buat folder baru aja. Metrik struktural Hemming. Nah, ini kita delete aja.
Lalu seperti biasa, tadi kita ubah dulu 17,250, enter. Lalu yang ini 1650, enter. Lalu yang ini 825, enter. Yang ini 1650, yang ini 825, sorry. Sudah, kita ke labnya, insert, import cat, open. Kita panjangkan dulu garisnya. Lalu kita create extrusion left right. Oke, kita buat dulu yang ini. Sudah checklist, kita pindahkan, kita letakkan di sini. Lalu kita buat lagi untuk sebelahnya extrusion. Double garisnya, kita ulang. Sudah checklist, kita pindahkan di center line. Nah, lalu kita akan menggabungkannya menggunakan blend. Untuk base-nya, lalu top-nya, kita checklist. Memang seperti ini, kita lihat dari red level. Kita tarik ke sini. Ini kita letakkan di sini. Ini kita letakkan di sini. Yang ini kita lihat dulu 3D-nya. Ya, seperti ini. Bisa kita copy, kita mirror. Kita lihat hasilnya. Seperti ini girdernya. Lalu kita save. Video selanjutnya ada di part 2 untuk menggabungkan family jembatan ini menjadi model jembatan tipe 70.